Belige Academy. Dari tepian Danau Toba yang indah, oke pemirsa, kita baca berita dulu ini, ya. Ini sudah dari tepian Danau Toba ini ya. Balik dulu sebentar, ya. Minggu depan lagi kita ke Jakarta. Oke, ini ada berita, ya, dari Metro. Dirtipidum Polri Brigjen Juhandani Raharjo Putro. Nah, ini orangnya 26 saksi katanya sudah diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi ini terkait dengan laporan dari atau pengaduan dari tim TPUA ya. Baguslah supaya ditindaklanjuti. Cuma kita antisipasi. Nanti uji forensiknya jangan manipulasi ya. Saya kemarin banyak saya ketemu orang, jadi mungkin ada yang kena flu, jadi saya tertular gitu ya. Oke. Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pengusutan dilakukan dengan memeriksa 26 saksi. Ya kalau menurut saya sih lebih dahulu nggak usah saksi-saksi ya. Uji material aja dulu ya. Mulai dari uji teknologi, uji tinta, uji usia kertas. Kalau saksi kan bisa berbohong, terlalu ini ya, memutar. Harusnya kan sita dulu ijazahnya, semua dokumen dari UGM ya, lihat usianya gitu loh ya. Upaya penyelidikan yang telah dilakukan telah melakukan interview terhadap saksi sejumlah 26 orang, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam keterangan tertulis Rabu 7 Mei 2025. Juhandani memerinci puluhan saksi itu terdiri atas pengadu sebanyak 4 orang, staf UGM 3 orang, alumni Fakultas UGM 8 orang, Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY 1 orang. Jangan-jangan yang diperiksa 8 orang yang sering tampil itu kemarin itu ya. Mulai dari Pronojiwo, terus Saminuddin Barurito ya, yang skripsinya lembar pengesahannya sudah disesuaikan dengan punya Joko Widodo ya, dengan teknologi font yang sangat cantik gitu ya. Harusnya Bareskrim harus lebih jauh memeriksa ya. Satu angkatan tetapi beda fakultas coba yang nggak bisa dijangkau oleh fakultas kehutanan itu juga harus diperiksa gitu, bagaimana ijazahnya, bagaimana skripsinya ya. Jangan yang mengaku saja yang pendukungnya selama ini kan. Lalu percetakan perdana 1 orang. Percetakan perdana ya, karena pengakuannya mereka mencetaknya di perdana. Terus, saya lupa pakai clip on ya. Kencang nggak suaranya ya? Oke, lalu percetakan perdana staf 1 orang, staf SMA Negeri 6 Surakarta 3 orang, alumni SMA Negeri 6 Surakarta 4 orang, Ditjen Paut Dikdasmen Kementerian Diknas RI 1 orang, dan lainnya. Selain memeriksa saksi, Juhandani mengaku telah
memeriksa sejumlah dokumen, antara lain dari Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY. Dokumen itu terkait awal masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sampai dengan lulus ujian skripsi sebanyak 34 lembar. Ya. Selanjutnya, ini 34 lembar yang katanya dimiliki oleh UGM ya. Selanjutnya dokumen teman satu angkatan sebanyak 5 bundel, dokumen angkatan 1978 sampai 82 sebanyak 1 bundel, dokumen 1983 sampai 1988 sebanyak 1 bundel, dokumen dari Fakultas Kehutanan sebanyak 3 bundel dan lainnya ya. Bahkan Juhandani mengaku telah melakukan uji laboratoris terhadap dokumen awal masuk menjadi mahasiswa Fakultas UGM, Kehutanan UGM sampai lulus ujian skripsi. Uji laboratoris dilakukan dengan perbandingan dokumen dari teman satu angkatan. Ya harusnya bukan membandingkan si A dengan si B, ya. Harusnya yang dilakukan oleh Bareskrim yang menguji usia, ijazah, ya, dari Joko Widodo dan usia dari lembar pengesahan itu gitu loh. Ya kalau membandingkan sama ya yang satu sudah disesuaikan, ya apa gunanya? Ini main-main ini kan gitu. Ya. Uji komprehensif gitu loh. Ya, jangan cuma membandingkan sama dengan punyanya temennya. Ya, kalau temennya juga sudah direkayasa bagaimana? Ya. Jangan main-main gitu loh. Jangan dimanipulasi supaya sama. Ya. Ya independen aja, punyanya Joko Widodo misalnya, ya uji tintanya, ya terus uji teknologinya, apa yang memungkinkan membuat lembar pengesahan secantik itu loh. Ya kalau nanti nggak kredibel, kayak meminta pada hakim untuk menguji di tempat yang netral ya, bukan di Bareskrim, karena Bareskrim ini terbukti kasus Jessica Wongso saja memanipulasi barang bukti digital ya, udah terbiasa mereka untuk menang-menangan memanipulasi. Jadi jangan main-main ya Pak Juhandani ya. Ya sehebat-hebatnya nanti manipulasi pasti nanti kami ketahui ya. Nah itulah yang telah dilakukan oleh Bareskrim katanya ya, sudah uji laboratoris, nggak tahu artinya laboratoris apa, hanya membandingkan dokumen A dengan dokumen B gitu ya. Harusnya yang kita inginkan ya jangan mencocokkan, nanti yang dicocokkan sudah dimanipulasi bagaimana? Ya jangan main ya Pak Juhandani ya. Jadi kita ingin terutama itu lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu ya, lembar pengesahan skripsinya bagaimana? Gitu ya. Bagaimana menciptakan lembar pengesahan skripsi seperti itu tahun 1985? Itu yang perlu kalian jawab. Jangan dicocok-cocokkan. Yang di sini nggak pakai tanda tangan, di sini juga nggak pakai tanda tangan. Oh iya cocok, memang itu yang terjadi katanya. Ya jangan begitu. Ya. Tidak ada di UGM, tidak ada tanda tangannya. Gitu. UGM itu sangat ketat. Ya. Inilah kalau ya Pak Juhandani ya jadikan laboratorium Bareskrim itu sebagai andalan. Kalau nggak bisa ya udahlah, memang udah gitu mungkin watak kalian. Terus apa lagi? Jokowi kembali absen. Bagaimana jalannya sidang mediasi gugatan dugaan ijazah palsu di PN Solo? Ini orang suka-sukanya ya, absen terus gitu. Ya, mantan presiden kan harusnya menunjukkan bahwa dia tunduk pada hukum. Ini enggak, suka-suka dia. Kemarin ke Vatikan, sebelumnya kemana? Ke Polda, ya. Melaporkan pencemaran nama baik. Ini loh sudah ada di Bareskrim loh. Nanti itu pencemaran nama baik gitu loh. Kita buktikan dulu ijazahmu. Yang sampai sekarang Anda sangat pengecut untuk menunjukkan ijazahmu. Kan satu-satunya presiden
ya, menunjukkan secara publik, secara terbuka aja nggak berani ya. Sangat pengecut, tidak gentleman. Harusnya tunjukkan kalau memang asli, biar mata publik menyorot gitu ya. Mata publik itu jauh lebih cerdas daripada mata Bareskrim, mata polisi ya, karena banyak otak, jutaan otak yang melihat gitu. Jutaan otak yang memeriksa kejanggalan itu. Tentu ya, the power of the mass, ya, kekuatan massa untuk menyoroti satu hal, satu kertas ya, dua ya, ijazah dan skripsimu itu jauh lebih detail daripada polisi sekalipun ya. Oleh karena itu Anda takut kan, karena dipelototi oleh massa. Sampai sekarang nggak berani memegang. Nih ijazah saya, ini. Sidang gugatan ijazah palsu Jokowi kali ini mengagendakan mediasi kaukus yang berlangsung secara tertutup. Adapun Profesor Adi Sulistiono, seorang guru besar di bidang keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Kota Solo, dihadirkan sebagai mediator non-hakim. Jadi nggak datang ya, intinya nggak ada hasil ya, disudahi aja lah mediasi ini daripada katanya minggu depan ada lagi, toh juga Jokowi nggak bakal hadir gitu. Langsung aja masuk ke sidang pokok perkara supaya Jokowi bisa diminta hakim untuk memperlihatkan ijazah dan semua dokumen yang dia miliki dan skripsi gitu loh. Jadi jangan dia mentang-mentang nanti mantan presiden bisa suka-sukanya ya. Ya kalau diperintahkan hakim bawa gitu loh. Nanti di situ akan disuting oleh banyak wartawan ya, disorot, di foto. Jadi dia nggak bisa berkelit lagi kan. Selama ini kan dia cuma bilang ditunjukkan pada wartawan yang tidak boleh memfoto, terus ditunjukkan pada polisi di Polda Metro Jaya ya, katanya gitu loh. Tapi menurut pengakuannya siapa tadi nih, Direktur Dirtipidum ini, Juhandani Raharjo Putro, katanya sih sudah dilakukan uji laboratoris. Kita lihatlah ya apakah jujur atau tidak ya. Uji laboratoris dilakukan dengan membandingkan dokumen dari teman satu angkatan yang masuk pada tahun 1980 dan lulus. Membandingkan ya, apa nggak bisa kalian melakukan uji usia itu, kertas sama tinta, uji teknologi, masa membandingkan ya. Kalau yang dibandingkan adalah referensinya salah, bagaimana ya? Bandingkan, nggak perlu dibandingkan karena uji itu bisa independen, uji kertas maupun uji tinta itu ya. Karena kalau kalian membandingkan takutnya referensi untuk perbandingan itu ya sudah dimanipulasi juga. Contoh ya, yang kemarin skripsinya Saminuddin Barurito ya, cuma tanda tangan satu dosen pembimbing ya, dekannya nggak ada, pengujinya juga nggak ada. Udah gitu deskripsi Suharman ya, nama pembimbingnya sama itu Hasanu Simon, tetapi tanda tangan berbeda. Itu kan sudah manipulasi. Berani nggak Bareskrim menindaklanjuti itu gitu loh. Kan sudah beda tanda tangan, berarti apa? Berarti sudah pemalsuan dokumen di mana-mana di dalam internal UGM itu gitu loh. Nah, kalau kalian membandingkan dengan dokumen yang sudah dibuat seolah-olah sama, bagaimana ceritanya? Kan gitu. Parah ya. Kalau enggak kita minta pengadilan internasional aja ini ya, ijazah Jokowi ini. Kayaknya Parcok ini sudah atau masih masih dipegang kuat oleh Jokowi. Karena Listio Sigit Prabowo itu masih anak buahnya dari Solo sana ya. Dan kita kecewanya statement dari Pak Prabowo ya. Ijazah palsu gitu aja kok apa dibilang sih. Ijazah palsu kok diributin, nanti ijazah saya diributin juga katanya. Ini bukan masalah
sekedar selembar kertas Pak Prabowo Subianto ya. Ini masalah kejujuran, apalagi kejujuran akademik. Untuk menjadi seorang presiden ya harus jujur agar dia dalam mengambil kebijakan ya jujur juga gitu loh dasarnya gitu. Kan begitu, ini bukan masalah sepele ini. Nggak tahu, kecewa sekali saya membacanya itu ya. Ada seorang presiden menyepelekan kasus seperti ini. Alasan mengapa Bareskrim harus usut lebih dahulu dugaan ijazah palsu Jokowi. Ya iyalah, nanti itu pencemaran nama baik dan lainnya. Uji dulu benar itu. Ya, lembar-lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan ijazahnya. Itu loh. Saya lihat dari statement dari Dirtipidum ini nggak ada dia memeriksa ijazah Joko Widodo ya. Jadi cuma dokumen perbandingan apa tadi dibilang itu. Uji laboratoris terhadap dokumen awal masuk menjadi mahasiswa. Dilakukan perbandingan dokumen dari teman satu angkatan yang ya punyanya Jokowi langsung gitu loh. Ijazahnya itu sita gitu loh. Ijazahnya sama skripsi yang ada di tangan Jokowi maupun yang di UGM sita gitu loh. Ya bagaimana kalian mau mencari kebenaran kalau ijazahnya Jokowi nggak kalian sita? Parah kali, masih pakeu ya, sungkan-sungkanan hanya karena Kapolrinya diangkat oleh siapa? Joko Widodo ya. Harusnya ya inilah, harusnya Prabowo Subianto harus melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, langsung ganti itu Kapolrinya supaya jangan diatur lagi secara proksi nanti oleh Jokowi. Apapun nanti kasusnya Jokowi dilaporkan orang ke polisi, ya mandek dia, berhenti. Ya ditangkis oleh anak buahnya itu, Listio Sigit Prabowo ya. Parah. Oke. Ada lagi berita. Saya bingung ya, di negara ini nggak ada satupun institusi atau apapun lembaga negara yang berani bersuara mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya secara publik ya. Semua orang takut jilid sama pada Jokowi, ini bingung ya. Sudah mantan pun masih ditakuti. Padahal ya wajar lah orang menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya. 10 tahun loh jadi presiden. Dan sekarang Dewan Pengarah apa itu, Danantara itu ya, nggak ada yang berani satupun, baik DPR, MPR, apa lagi, tas siapapun, civil society, cuma tim TPUA dan aktivis lainnya aja yang berani, sisanya para dosen akademis diam ya. Hebat sekali orang ini sudah membungkam selama 10 tahun ya. Demokrasi Indonesia, akhirnya demokrasi kerdil, demokrasi nggak tumbuh, nggak berkembang ya. Semua takut pada orang ini. Iyalah, bersuara dikit langsung ya, pencemaran nama baik, bla bla bla, masukkan pasal ITE, tuntutan 12 tahun, 8 tahun. Terus dibilang ijazahnya bukan objek penelitian. Siapa bilang? Ya semua bisa jadi objek penelitian, apalagi skripsi ataupun ijazah dari orang yang nomor 1 di Indonesia gitu loh. Ya harus menjadi kajian itu. Ya, siapa yang melarang coba? Memangnya Jokowi bisa melarang? Ini nggak boleh, ini bukan objek penelitian, ini gitu. Kok enak kali ya. Oke, coba kita baca komentar dulu.
Diriku sayang. Bang Rismon, ini tercatat dalam sejarah Indonesia memperjuangkan kebenaran dan benar ya. Jokowi sudah sangat takut itu sampai membabi buta ya, melaporkan dengan pasal-pasal yang nggak jelas, ya, nggak relevan. Dituduh kita merusak, mengubah apa yang kita ubah ya. Tinggal kita download punyanya dari UGM ya, yang konversi itu Dr. Sigit Sunarta. Terus kita analisa juga skripsi dari Joko Widodo yang ditayangkan oleh teman-temannya dari proyektor. Begitu juga dengan yang yang ditayangkan oleh di X-nya Dian Sandi, lembar pengesahan skripsi. Saya langsung datang, ya, konyol memang pasal-pasal tuh. Hasan, jabatan publik kalau tanya ijazah bilang privat. Buat dan kerja Hasan ya, buat dan kerja perusahaan sendiri baru bilang ijazah itu privat. Iyalah, kalau Anda kerja di perusahaan Anda sendiri ya bilang aja ijazah itu privat. Tapi Anda ini pejabat publik loh, makan dari uang rakyat. Joko Widodo ini nggak tahu diri gitu ya. Nggak tahu diri dia bahwa dia makan dari uang rakyat gitu. Sudah ngutang sampai segunung. Privat ya, merasa privat ya karena palsu. Kalau asli ya pasti berani dia, bahkan kalau asli ya menyerahkan langsung itu ke UGM, nah pajang, periksa, terserah segala macam gitu, dipajang lah di balai rung UGM itu ya. Ini karena palsu ya, dibuatlah rumit ya, dipakailah parcok. Kita lihat parcok ini masih seperti dulu atau enggak ya, zamannya Joko Widodo atau setelah Joko Widodo lengser. Arifin Arif, Bang, kenapa 2 hari nggak ada live? Semoga sehat selalu. Iya, capek perjalanan, coy. Di Jakarta banyak kali pertemuan, mulai dari pagi sampai malam. Terus mungkin banyak orang yang juga baru kena flu. Akhirnya saya kena juga. Ya, kurang persiapan multivitamin atau lainnya ya. Mungkin lain kali begitulah. Ya harus persiapan. Apalagi ketemu banyak orang kan. John, emang Jokowi apa jasanya? Utang negara ribuan triliun, iya cok, tiap tahun APBN dari pajak buat bayarin. Iya, tahun ini aja bulan Juni 800 triliun itu. Indonesia harus bayar utang akibat perbuatan Joko Widodo. Ya, masih saja ada yang memujanya 800 triliun, padahal APBN cuma 3.000. Tapi masih aja ada orang yang memujanya. Kalau yang memuja seperti Projo dan lainnya akan dapat komisaris ya wajar ya. Tapi kalau kalian yang nggak dapat apa-apa, rasional lah. Jamal Udin, Oras Bang, selamat berjuang. Saya doakan semoga sukses. Iya, ya kita semoga Bareskrim ini terus menindaklanjuti ya. Jadi jangan hanya sekedar perbandingan antar 2 dokumen. Kalau 2 dokumen palsu ya, dibandingkan ya sama ya, omong kosong ya. Sita itu ijazahnya Joko Widodo, masa nggak berani Dirtipidu menyita apanya Jokowi ya? Kalau nggak berani ya bagaimana Indonesia ini tegak hukumnya gitu loh ya, kalau takut menyita ijazahnya Jokowi dan skripsinya itu. Asep Hidayat, Mulyono geng Solo termul dan buzzer RP lagi putar otak gimana cara untuk membuat garis merah stempel menimpa jas hitam. Tapi kan pengacaranya bilang Jokowi tidak pernah menunjukkan atau menyebarkan ijazahnya kepada siapapun. Bingung kan kita? Itulah statementnya Yakub Hasibuan. Terus yang dipegang oleh Sigit Sunarta, fotokopinya itu punya siapa itu? Ya, yang ditampilkan di proyektor pada saat Frono Jiwo dan lainnya itu ketemu di UGM, itu tampilkan punya siapa itu?
Parah itu anaknya. Belum lagi yang dari PSI itu punya siapa kan gitu. Aneh ya. Mengaku tidak pernah menyebarkan. Kuncoro pribadi Jokowi ijazahnya goib. Itulah ya, saking goibnya satu Indonesia repot. Ada seorang mantan presiden menunjukkan ijazah UGM. Dianggapnya aib ijazah UGM itu. Ditunjukkan. Anak-anaknya pun nggak mau menekan Jokowi kan. Si Kaesang atau si Gibran itu ya kan. Pak udahlah Pak, tunjukkan aja ijazahmu biar disorot publik. Dianalisa publik. Nggak berani ya. Karena memang nggak ada. Kalaupun ada, bisa kita teliti nanti ya kepalsuannya. Asyari Budiman, sooner or later Jokowi akan tertanam di lahan 2x1. Pertanyaannya dalam keadaan kaku atau breathing, don't know. Ya semua orang akan ke lahan 2x1 Pak, ya kan? Semua orang gitu loh, bahkan Joko Widodo ya, Fir'aun aja pun segitu powerfulnya. Ya, di apa juga dia muminya itu ditanam. Mungkin Joko Widodo ini masih berharap dia hidup ribuan tahun ya. Tapi saya lihat mukanya sudah makin keriput dan makin panik saya lihat terakhir waktu dia bilang, saya dihina sehina-hinanya. Kau yang nggak menunjukkan ijazahmu, playing victim lagi kau. Parah dari manusia saat ini. Justru playing victim inilah yang membuat dia itu menang ya berkali-kali ya. Menang. Melawan Prabowo menang karena dia playing victim terus ya. Anak saya tidak mau apa politik tahun 2019 dia bilang ya, anak saya tidak berminat politik. Tapi lihatlah sekarang omongannya selalu begitu, playing victim. Karena orang Indonesia mentalnya mungkin suka yang apa yang seperti itu ya, melo-melo kayak gitu. Inferioritas kompleks mungkin ya, suka yang begitu. Jadi apa namanya, suka dia dengan orang-orang yang merasa terzolimi. Padahal coba dia yang harusnya menjolimi rakyat itu. Coba bayangkan ya, dipilih rakyat 2 periode presiden, menunjukkan ijazahnya pun nggak mau. Karena itu melecehkan, merendahkan rakyat Indonesia itu ya. Nggak ada hak bagi Jokowi harusnya tidak menunjukkan ijazah UGM-nya. Atau mengaku salah, sudah mengaku palsu, gitu loh ya. Sudah 2 kali dipilih oleh rakyat, nggak tahu diri gitu, seolah-olah dia makhluk paling cerdas, paling hebat di Indonesia ini, makanya cuma dia yang layak jadi presiden ya. Oke, baca lagi. Aduh, banyak kali buzzer di sini ya. Cari makan ya. Siap-siap katanya. Siap-siap Jokowi di penjara katanya. Joko JK. Kenapa ya Bang? Rakyat dibodoh-bodohi, sudah banyak kejanggalan yang dipertontonkan oleh Jokowi. Masyarakat yang pintar-pintar kok pada diam. Itulah demokrasi kita ini nggak matang sih ya. Ditakut-takuti. Jokowi ini kan banyak sekali memenjarakan orang. Ya, banyak sekali orang ini ya kelihatan dalam lemas-lemesnya jalannya itu, mulutnya seolah-olah sopan, tapi banyak dia memenjarakan orang. Itulah tabiat dia sesungguhnya. Akhirnya demokrasi nggak tumbuh ya. Demokrasi yang ditakut-takuti oleh Jokowi akhirnya begini ya. Orang pintar pun banyak yang diam. Ya inilah apa namanya, hal yang faktual yang terjadi di Indonesia. Kita mau apa ya, kalian semua harus mengubah itu. Nggak bisa cuma saya, Roy Suryo, Bu Tifa dan lainnya. Semua harus bangkit gitu loh. Kita jangan mau lagi dibodohi oleh manusia satu ini gitu loh ya. Apalagi dia bilang ijazah itu hak asasi manusia, privasi, kan konyol sekali itu ya. Itu kan pemburuan publik itu. Masa ijazah privasi? Ya kalau kau nggak nyalon presiden, nggak nyalon pejabat publik yang makan uang rakyat, ya simpan aja ijazahmu.
Nggak ada orang juga pusing meminta ijazahmu. Ya. Atau kau jadi pemilik usaha bakso misalnya. Ya ngapain orang? Kan dia membuat usahanya sendiri. Nggak makan pajak rakyat. Itu baru privasi, itu baru HAM. Tapi kau itu loh Jokowi. Kau itu presiden. Kan parah kayak gitu. Ya mental apa yang Anda ajari pada negara ini? Aduh banyak kali di sini apa ya, suka kali mereka masuk ke kanal saya ini. Padahal saya iseng-iseng aja ini ya, soalnya masih tidur-tiduran terus. Oh iya ya, lumayan ya, 400 rupiah kalian per komen untuk makan. Dibayari siapa ya kalian itu? Ada penyandangnya ya? Kuncoro pribadi. Jokowi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengatur prinsip dan mekanisme keterbukaan informasi publik di Indonesia. Ya, Jokowi masih punya perangkat di Parcok dan lainnya ya, di aparat hukum. Bagi dia hukum itu nggak berlaku sama dia. Itu, bagi dia hukum bukan panglima, tapi dialah panglimanya di Indonesia ini. Ya. Parah. Sampai kapan kita punya presiden yang berani ya, terpisah dari Jokowi, apapun kejahatannya Jokowi harus dimintai pertanggungjawaban. Kapan kita punya presiden seperti itu ya? Kalau seperti ini bisa jadi nanti anaknya si Jokowi ini yang jadi presiden. Mau lagi kita hancur negara ini. Ya, saya yakin Indonesia akan bubar ya kalau itu terjadi. Prediksi saya, terutama orang Sumatera, saya kira banyak yang nggak mau, nggak rela ya. Mudah-mudahan jiwa keberanian orang Sumatera atau luar Jawa itu masih terasah ya, belum menjadi pengecut total ya. Bayangkan kalau anak kemarin sore yang nggak tahu apa-apa ya bisa jadi presiden di Indonesia ini, dan nanti bisa dia 2 periode atau 3 periode atau 10 periode, setelah itu cucunya, setelah itu menjadi apa Indonesia ini ya. Mengkritik dipakailah, kalau kita mengkritik dipakailah pengacara-pengacara duit itu ya untuk mengancam-ancam, pengacara-pengacara penjilat itu ya, pengacara-pengacara Batak ya. Citra Selor Jaya Damai, saya sangat yakin banyak curang waktu jadi presiden. Omongan ya jelas lah ya, hanya dari apa namanya, hanya dari ijazah ini saja kita tahu watak sebenarnya dari Joko Widodo. Watak sesungguhnya ya ini, Joko Widodo ini, inilah watak sesungguhnya. Jadi kalau kalian masih di apa namanya, masih merasa bahwa Jokowi itu orang baik, cobalah, mana baiknya, mana negarawannya, coba. Playing victimnya dia, supaya menghindar tuntutan rakyat untuk agar dia menunjukkan ijazahnya. Banyak kali teknik-tekniknya, laporlah ke sini, ya kan, menghindari mediasi di Solo, pokoknya semua dia lakukan. Belum lagi mukanya kayak nangis ya, saya itu direndahkan sehina-hinanya. Bayangkan lagi, coba. Dia yang nggak mau nunjukkan untuk rakyat loh, yang pernah memilih dia itu loh. Otaknya bagaimana, didukung pula sama pengacara-pengacara itu. Tahe. Dia nanti karma kalian, para pengacara-pengacara itu ya. Karma akan datang ke keluarga kalian. Mei harusnya bangga ijazah UGM kalau perlu dipajang di mana-mana. Iyalah, bahkan di Tugu Monas sana ditaruh ijazah UGM itu. Ya. Ada lagi apa namanya, buzzer, siap-siap Jokowi di Hotel Prodeo katanya. Ya iyalah, harus siap-siap dia ya. Dan herannya sampai saat ini di Tipidum nggak berani nyita ijazahnya Jokowi, kan bingung kan.
ya, objeknya adalah ijazah dan skripsi, ya sita itu, gitu loh. Baru penegakan hukum yang fair, ya sita gitu loh. Jangan takut hanya karena dia mantan presiden, dia sudah rakyat biasa, masih pejabat ya, dan antara itu. Hidayah TV, manusia berijazah palsu pasti ruwet, gas terus bang. Rakyat Indonesia yang waras bersamamu demi Indonesia. Iya, kayaknya harus apa ya, harus kekuatan rakyat ini, people power untuk mendesak ya Bareskrim ya bekerja berdasarkan bukti yang sebenar-benarnya, ya jangan cuma mencocok-cocokkan ya dokumen A dengan dokumen B, dokumen temannya dengan dokumen temannya yang lain, dokumen temannya Jokowi dengan dokumennya Jokowi. Lah kalau sudah dua-dua direkayasa bagaimana? Itu loh, jangan bodohi rakyat. Sita itu ijazah dan skripsi Joko Widodo, lakukan forensik. Ya. Kalau bisa ke Singapura atau Jepang, karena tahu sendiri lah kalian, laboratorium forensik Polri, ya parah ya. Anairus, buzzer mencari-cari kelemahan kepleset lidah biar jadi delik aduan, sekaligus komen negatif agar dapat receh 400 per komen. Iya, mancing-mancing. Mancing-mancing ya. Oke. Pacar Kak Riz. Ciri-ciri pendukung Jokowi itu sekolahnya nggak jelas, dan kalau debat suka nggak nyambung. Sama ya, seperti debat di apa itu, debat di Ainus itu, lulusan mana sih mereka tiga itu? Ya, ada yang satu komisaris lah, satu inilah, bingung saya. Lulusan mana sih bertiga itu? Oke, nanti ya di pengadilan ya kita minta kalau meragukan hasilnya ya, apalagi tidak dilakukan uji forensik yang benar, ya tentu kita akan minta ke hakim ya. Jadi jangan macam-macam gitu loh. Bagaimana lembar pengesahan skripsi seperti itu dibuat tahun 1985 ya, dengan teknologi yang sudah sangat cantik seperti itu, sementara di Amerika aja belum ada ya. Bisa bayangkan Jokowi ada ya, terus percetakan perdana mampu mendesain seperti itu, luar biasa kan, hebat sekali itu. Jangan-jangan Microsoft Word beli apa, license ke perdana ya kan, konyol memang. Erwin Tea Mulyono mukanya kini pucat, suaranya pelan kayak mau habis. Ya iyalah ya, karena rakyat semakin mendesak. Jokowi, woi Jokowi, keluarkan ijazahmu, kan begitu ya. Pasti tuh kalau dia apa namanya jalan-jalan ke pasar atau apa dipelototin orang, ini orang udah jadi presiden 2 kali, anaknya jadi wapres ya, mengeluarkan ijazah UGM yang katanya UGM untuk melamar Cagup sama capres, nggak berani. Bayangkan itu. Pasti masyarakat ketika dia pergi kemana-mana, pasti itu matanya melotot. Ini manusia apaan sih ini? Ya. Makanya dia nggak bisa tidur. Mungkin nggak berani juga dia kemana-mana sekarang. Ya. Karena kalaupun dia kemana-mana, ya dipelototin orang. Gitu. Ya. Mau melaporkan pencemaran nama baik, menunjukkan ijazahnya pun nggak berani. Manusia apa itu? Ya. Didukung lagi sama apa ya, pengacaranya ya namanya aja pengacara ya, dibayar ya, dukung aja terus sampai duit itu mengalir deras.
YF official. APBN defisit 104 triliun, hutang 7.000 triliun. Prestasi ijazah palsu parah. Iyalah, waduh. Parah sekali ya Indonesia ini. Hutang terus menumpuk. Tapi 60% penduduk Indonesia miskin. 172 juta miskin. Mudah-mudahan yang 172 juta ini bukan ikut-ikutan jadi buzzer Jokowi ya. Padahal kalian itu korban dari Jokowi sebenarnya. Ya, membuat Indonesia miskin, terpuruk. Malah kalian puja-puji orang semacam itu. Ya. Banyak itu waktu waktu dia mau nyapres itu, apa dia bilang, dolar 10.000, terus daging sapi 80.000, terus entah apalah semua lo disebutin dia itu. Lapangan pekerjaan 10 juta, semua disebutin. Ya namanya aja tukang bohong ya, semua aja disebutin. Kalau toh nanti nggak benar, ya, apalah benarnya coba, ya. Periode pertama dia, jadi nggak itu daging 80.000, bohong. Jadi nggak dolar tuh 10.000, bohong. Tapi nggak pernah dia mengaku salah karena itu bagian part of the game bagi dia ya. Mas G, mantan presiden paling dihinakan, tidak ada harga dirinya, negarawan kok kelakuannya seperti itu. Iya, negarawan kok menunjukkan ijazahnya, dia nggak berani ya. Harusnya kalau negarawan ya Joko Widodo bilang aja nggak ada, memang saya mengajukannya saat itu palsu supaya keren-kerenan gitu loh. Kan malu, makin malu ini diekspos terus. Wajah Anda saya lihat makin berantakan ya. Mungkin nggak ada lagi menteri-menteri Anda yang berani membantu Anda ya, nggak ada lagi ya, kecuali Parcok ini. Ezeki, Bill Gates datang ke Indonesia mau sungkem sama Mulyono karena bisa bikin skripsi font Times New Roman di tahun 1985. Iya, bayangkan ya, font digitalnya saja masih ya tahun 92, 93 rilis, berarti kan tahun-tahun 85 itu masih didesain ya, karena mendesain fontnya itu kan susah, rumit ya. Perlu waktu untuk mendesain font digital itu karena pakai algoritmik yang kompleks ya, algoritma yang kompleks. Dan Joko Widodo dan percetakan perdana sudah membuatnya dengan membuat algoritma penyejajaran string rata tengah, jarak antar kata itu luar biasa. Hebat memang Mulyono ya, Joko Widodo. Oke. Imam Sopingi, ijazah fotokopi warna ditempel foto di fotokopi lagi, namanya dokumen kateng-kateng, parah. Iya, yang ditunjukkan oleh Dian Sandi Utama itu kan belakang di bawah bagian kiri itu kan ada bekas tinta gitu ya. Parah itu fotokopi warna itu. Parah. Masih aja ternak Jokowi membela-bela kayak gitu. Kalau kalian bela dan kalian kaya sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian miskin, bagian dari 172 juta orang miskin menurut Bank Dunia, terlaluan kalian ya. Udah miskin, masih membela orang yang membuat kalian miskin. Itu kan penjajahan itu. Jokowi tidak mau menunjukkan sekarang nggak ada yang masuk penjara dong, itu perangkap. Alah, sejak kapan sih Jokowi punya ijazah itu? Coba nanti sampai kiamat nggak bakal tunjukkan itu ijazah itu ya. Ngancam aja itu ya. Mana ada ijazahnya itu ya.
Sanuti Barreto, saya yakin ijazah Jokowi asli dapat dibeli, ya asli dapat dibeli di mana, ya di internal UGM, ya. Makanya kalau Bareskrim atau Dirtipidum itu mau mengetahui proses ini, ya periksa itu Pratikno, karena dia rektor saat itu, ya 2000 berapa itu, 2012 2014, ya. Periksa itu Pratikno itu, ya. Ada gangguan dari kampung, ya. Banyak sekali sih buzzer ini. Di sana aja kalian menselebrasi Jokowi dengan ijazah palsunya itu. Apa nggak bisa kalian menekan Jokowi itu untuk menunjukkan ijazahnya kalau ada waras sedikit gitu loh. Parah kali kalian. Ya, makanya Indonesia ini nggak maju karena banyak penjilat baik berbayar maupun enggak, ya. Indonesia membuat mereka inilah yang membuat Indonesia ini bodoh, ya, tidak beradab. Ya, penjilat itu memang menghancurkan peradaban, ya. Dibayar untuk berkomentar atau berkomentar karena kebodohannya gitu, karena fanatismenya. Kan kasihan kalian, ya. Tentu sebagian besar dari kalian itu sebenarnya, ya, orang miskin, ya. Sebagian besar tuh kalau orang educated pasti berpikir waras, ya. Cinta negara. Lebih cinta negaranya, ya, kebenaran daripada cinta Jokowi. Kalau kalian cinta kebenaran di atas cinta Jokowi, kalian tuntut itu Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya atau minta maaf gitu loh. Itu sebenarnya kalau kalian cinta pada negara ini. Jangan kalian biarkan Jokowi itu tanpa pertanggungjawaban. Enak kali dia, ya. 2 kali presiden menunjukkan ijazahnya nggak pernah, udah gitu memenjara orang lagi, ya, mentang-mentang dia presiden dipenjarakan orang dengan ijazah nggak pernah muncul di persidangan. Berdasarkan ETD skripsi Jokowi dibuat tahun 2018, saat itu Pratikno sebagai rektor UGM. Iya ya, masih rektor UGM ya Pratikno, nggak tahu saya. Sting, jumlah VOC hanya 10 ribuan orang tapi bisa kuasa Indonesia. Tanya kenapa? Karena banyak buzzer hidup, buzzer receh, betul ya. Jumlah VOC sedikit dibandingkan orang Indonesia, tapi karena orang Indonesia banyak penjilat, pengkhianat, maka dijajahlah kita sampai ratusan tahun. Begitu juga dengan kondisi sekarang, ya. Sudah tahu Jokowi itu selalu bermain untuk menghindari menunjukkan ijazahnya dengan alasan HAM lah, privasi lah, masih aja ada yang pilih, kan. Keterlaluan itu bodohnya kalian itu yang masih mencoba untuk membela dia. Memang butuh duit ya, 400 per komen. Sama dengan pengacara ini kan tidak butuh. Karena butuh duit, butuh jabatan pengacaranya, ya. Padahal udah jelas itu, lembar pengesahan skripsi mana ada seperti itu tahun 1985. Tapi udahlah, demi enak-enak, ya, hepeng. Landep SK, sedih ya negeriku, mentalnya parah. Iyalah, parah, ya. Apalagi kalau kita lihat mentalnya Pak Parcok, ya, terbiasa memanipulasi barang bukti digital. Yang penting pesanannya siapa, ya, pesanannya Cito, ya, Krisnamurti, manipulasi lah itu video, digabur-gaburkan pakai software gratisan, iRedshop dan FreeMake. Itulah mental negara kita. Susah kan maju, susah. Orang kampus diam sampai. Dan orang-orang kampus diam. Apa itu skripsi? Diam. Ya, mau jadi apa Indonesia ini? Udahlah. Saya kira ada saatnya memang mengatakan bahwa enough, ya. Indonesia ini lebih baik bubar daripada tak terurus kayak gini.
ya, nggak terurus. Banyak akademisi tapi pengecut, banyak profesor, doktor tapi cuma mikirin perutnya, gajinya aja. Memang ya wajar kalau Indonesia ini jadi negara kolot, ya, kolot karena bisa dibodoh-bodohi seorang Jokowi, ya. Ukuran baju Sophie Mulyono M, sudah kurus sekarang nangis. Benarnya mungkin banyak ya, sebagian besar dari masyarakat mungkin Jokowi jujur saja, yang terjadilah, mungkin banyak ya, mungkin dimaafkan gitu sebagian besar, karena rakyat Indonesia memang tipikalnya suka maafkan, tapi jangan diulangi lagi kan begitu. Tapi kalau orang seperti ini minta maaf aja pun enggak, mengaku salah pun enggak, saya kira ada saatnya rakyat marah ya. Marah. Mengaku saja enggak mau. Pakai acara pengacara lah, preman lah, apalah, aduh. Ya, melaporlah pencemaran nama baik. Apanya yang mencemarkan nama baik? Belum diuji ijazahmu. Pengadilan. Ya, ternak satuan, ternak nggak punya harga diri demi duit receh, ya, 400 per komentar katanya berani menjual negara ini, ya, berani demi 400 perak. Sadarlah kalian, ya. Chandra Putra, ijazah Jokowi asli bikin gaduh. Banyak sekali komentar-komentar. Tunggu dulu bro, sabar. Ijazah Jokowi belum diperiksa itu. Nanti kalau diperiksa oleh Bidum baru sadar itu buatan tahun berapa dari skripsinya. Ya, sudah deg-degan tuh Jokowi, si Teres mukanya sudah kayak nggak tidur, keriput, dan si Teres ya takut nanti tiba-tiba ada di kepolisian yang benar-benar idealis, jujur, ditangkap lah itu Jokowi, ya. Coba bayangkan, apalagi di situ ada bekas tinta seperti yang ditunjukkan Sandi itu ya, atau sudah diedit lagi, aduh tahe. Ya, makanya nggak bisa tidur dia, si Teres, ya. Mudah-mudahan ada masih polisi baik ya, mudah-mudahan, ya. Ya, sita itu ijazah Joko Widodo, ya. Sita itu skripsinya, ya. Uji forensik, jangan uji perbandingan. Skripsi ini samanya dengan itu, ya. Kalau udah sama-sama dibuat sama, ya gimana ya? UGM saja terbukti itu, ya, pemalsuan dokumen. Insinyur Hasano Simon di skripsi Barurito, Samuddin Barurito berbeda dengan tanda tangan Insinyur Hasano Simon di deskripsinya sampai itu Suarman. Sudah saya tunjukkan itu di iNews. Mau bilang apa? Bayangkan tuh, tanda tangan berbeda. Harusnya kan orang-orang UGM udah langsung digeret itu. Siapa yang melakukan itu ya? Kapan ya Jokowi di apa? Berani nggak Bareskrim itu memeriksa Jokowi ya? Siapa tahu ada jenderal yang baik, jenderal yang idealis, nasionalis, ya. Karena kan Listio Sigit Prabowo ini akan berlalu nih, ya. Jokowi sudah berlalu, Listio Sigit
pasti berlalu, tinggal tunggu waktu, ya. Nanti akan ada kepemimpinan baru, ya. Intinya Jessica Wongso bebas bersyarat. Jadi yang baik. Oke ya, sekian dulu. Besok kita lanjutkan lagi. Saya mau apa dulu? Mau tiduran dulu ya. Nyenyak kali ya, tidur itu. Makanya mata saya ngantuk nih ya kan. Besok kita sambung lagi atau nanti malam kalau ada waktu ya. Saya mau mancing-mancing dulu. Ya kan? Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.